أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amal soleh dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah sampai pada ayat yang ke-7 ya. Yaitu kelima ya. Berarti masih fokus ya. Ayat yang kelima kemarin wa idal wuhush wa husyirat ya. Dan apabila binatang buas itu dikumpulkan ya. Digiring. Jadi hasyarah itu dikumpulkan, tapi memang dikumpulkannya dengan cara dipaksa ya kan. Makanya ada padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu karena memang manusia dipaksa untuk ngumpul ya, mau nggak mau ya, mau lari kemana, mau takut lari kemana, menghindar kemana, manusia ketika bercerai-berai ya kan, saling larian ke sana kemari, yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani, semuanya pada lari. Kemudian apa? Mahsyar, akhirnya dikumpulkan di mahsyar, tempat berkumpul. Itu dipaksa namanya, paksa kumpul ya. Meskipun aslinya nggak mau kumpul manusia, maunya lari menyelamatkan diri, tapi apa? Dipaksa, itu namanya mahsyar ya, tempat berkumpul. Kalau majma tempat berkumpul ya, jumi'ah umpama dikumpulkan, tapi dikumpulkannya dalam sukarela ya, senang. Kayak seperti apa namanya, jam'iyat ya, ada jam'iyat ya, jam'iyat Nahdlatul Ulama umpama ya kan, perkumpulan Nahdlatul Ulama itu kumpulnya memang senang, kumpulnya sukarela. Tapi kalau mahsyar ini husyiro itu dikumpulkan memang dalam keadaan memang dipaksa untuk ngumpul, mau nggak mau harus dipaksa ngumpul. Lah wa idal wuhush wa husyirat, dan ketika apabila kemudian binatang buas itu dipaksa untuk ngumpul, karena memang pada hakikatnya nggak mau mereka kumpul, ya kan? Nggak mau mereka kumpul, nggak mungkin kumpul, itu nggak mungkin. Mereka kalau ketemu satu dengan yang satunya mesti akan berantem, akan berkelahi. Tapi dipaksa di dunia ini kumpul semuanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan binatang buas ini, yaitu ini perwakilan saja ya, perwakilan yang menunjukkan nanti semua binatang pada hari kiamat itu ataupun ketika menjelang hari kiamat itu sampai nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dikumpulkan. Tidak peduli. Semua dikumpulkan, semuanya dibangkitkan dan semuanya dikumpulkan. Semutkah, apakah, pokoknya yang paling kecil, yang paling besar semuanya dikumpulkan. Bahkan binatang yang mungkin konon pernah ada ya, yang konon pernah ada, katanya pernah ada, pasti juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pocang pernah ada ya kan, entah apa namanya kan, apa, dinosaurus, pocang ya, berita-beritanya ada, itu nanti juga akan dikumpulkan. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faraqna fil kitabi, ya kan, ma faraqna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsarun. Wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru fi janahihi illa umamun amsalukum. Illa umamun amsalukum. Tidak ada binatang melata pun
di muka bumi ini maupun burung yang berterbangan dengan sayapnya illa umamun amsalukum, kecuali mereka itu umat seperti kalian juga. Mereka itu juga umat seperti kalian. Kalian dikumpulkan, maka mereka pun juga akan dikumpulkan. Semuanya ila rabbihim yuhsyarun, semuanya akan dipaksa kumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang tidak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun binatang, apalagi manusia. Apalagi manusia, ya. Untuk apa hewan dikumpulkan? Ya nanti memang ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hewan yang mendolimi hewan yang lain di dunia, akan diadili, ya. Yang bertanduk akan menyundang yang tidak bertanduk dulu waktu ketika di dunia, nanti pun dibalik, ya. Dia yang akan menanduk yang punya tanduk di dunia itu sebagai balasan. Selesai, habis manusia, ya, hewan habis. Selesai, hewan habis, ya. Tapi manusia nggak selesai, ya. Manusia nggak selesai. Setelah dihitung, ya kan, ditimbang mana yang berat mana yang ringan, selesai nggak selesai, ya. Masuk surga atau masuk neraka baru selesai, ya. Yang masuk neraka nggak selesai, ya. Nggak selesai siksanya, nggak selesai adabnya. Yang masuk surga juga nggak akan selesai nikmatnya, ya. Nikmat di surga terus akan meningkat, siksa di neraka terus akan meningkat, ya. Nggak ada habisnya. Sampai kapan? Nggak ada habisnya, ya. Khalidina fiha abadan, khalidina fiha abadan, ya. Kalau sudah disebut khalidina fiha abadan itu sudah selama-lamanya, ya. Tapi kalau masih khalidina fiha, ya, itu menunjukkan memang waktu yang lama sekali, maksud tawil, lama sekali, yang hampir-hampir manusia ini putus asa, nggak keluar-keluar, ya, nggak keluar-keluar. Tapi kalau sudah ada tambahan khalidina fiha abadan, nah sudah, ya, nggak bakalan keluar, ya, nggak bakalan keluar. Itu ayat yang kemarin kita bahas, ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-6. Wah, kena kipas angin jadi. Wa idal biharu sujjirat. Artinya Pak Mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila lautan dipanaskan. Apabila lautan dipanaskan. Bihar. Bihar ini jamaknya bahar. Macam-macam, ya. Kalau dalam Al-Qur'an kita akan nemui kata-kata bahar, ya kan? Ada bahraini, ya. Bahraini dua lautan, bahraini yaltaqiyani, kan, dua lautan yang bertemu. Ada nanti juga abhurin, sab'atu abhurin, ya. Ada 7 lapis laut, ada 7 lapis laut, ya. Ada juga bihar, ya. Jadi kalau bahr, ya laut lah, laut, ya, satu, ya kan. Bahraini 2 lautan, sab'atun abhurin 7 lautan. Abhurin juga jamak. Tapi kalau bihar ini semua pokoknya. Semua lautan pokoknya. Di mana? Di seluruh dunia. Lautan, semua pokoknya. Entah yang namanya sungai-sungai kecil, yang namanya danau, yang namanya laut besar, yang namanya apa, semuanya. Itu namanya bihar. Ya, semuanya. Pokoknya yang kayak beginilah, yang ini lautan besar, nanti tambak yang ada airnya, danau-danau apa itu semuanya bihar itu namanya. Itu bihar. Kelak diapain? Sujjirat. Dipanaskan. Macam-macam lah, ya, penafsiran para ulama tentang sujjirat ini. Bisa kemudian di dalamnya nanti itu dipanaskan karena memang ada api di dalam lautan itu, ya. Watturi wa kitabim masturin fi raqqim mansyuri wal baitil ma'muri was saqfil marfu'i wal baitil ma'muri wal bahril masjur, ya. Dan lautan yang di dalamnya ada apinya, ya. Yang lautan yang di dalamnya ada apinya. Mungkin ada di dunia, ya. Sangat mungkin ada di dunia api dalam lautan tidak mati. Ada ya. Pernah? Gunung Krakatau. Di Krakatau. Di dalam lautan ada
apinya, sangat memungkinkan, ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian faktanya seperti itu, kemungkinan ya tafsir para ulama bisa macam-macam. Yang pertama memang panas, ya kan? Panas, kemudian meluap, ya. Kemudian habis, kemudian terpecah lautan tadi itu. Lobang ke dalam, 7 lapis bumi ke bawah. Ya. Panas, ya kan? Meluap, ya. Kena manusia semua, daratan, ya. Namanya daratan itu lautan 2/3 dari bumi, ya. Sepertiganya daratan. Kalau umpama ini 2/3 laut ini sudah meluap, ya habis bumi, nggak ada sisanya, ya habis bumi, karena 2/3-nya lautan habis. Naik, ya, kondisi panas, meluap, kemudian habis, kemudian terbelah kemudian lubang ke bawah, lubang ke bawah, 7 lapis bumi ke bawah, terbelah buminya. Nah, itu yang diantara penafsiran para ulama, ya. Kemudian ada yang kemudian memang dia terbakar, ya. Lautan semuanya menjadi terbakar. Ya wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membakar lautan yang memang sebetulnya air, ya. Air kan nggak mungkin terbakar. Memang air itu untuk mematikan api, ya kan? Tapi nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu nyala, terbakar. Mungkin Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Apalagi memang di dalam lautan ini memang ada api yang bisa nyala. Bayangkan dalam lautan bisa nyala, apalagi yang di atas. Kalau Allah Subhanahu wa taala nyalakan tentu lebih bisa, ya. Lebih bisa lagi, ya. Walhasil banyaklah penafsiran para ulama tentang mendidih, ya kan, dan sebagainya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu tidak terlalu penting bagi kita, hanya kita meyakini bahwasanya lautan pun akan habis, terbakar, menyala, kemudian pun terbelah. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas segala kehendaknya, ya. Baik, kita lanjutkan. Wa idan nufusu zuwijat. Artinya apa? Dan apabila ruh dipertemukan. Ruh, ya, nufus. Ada nafsun, ya kan? Ada anfus. Ya, ada nufus. Paham, ya? Nafsun, ya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya. Kemudian ada anfusakum, ya, anfus, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, ya kan? Wa ahlikum naro, ya. Kemudian ada nufus. Ya, ada nufus. Ini jamak juga. Jadi jamak itu memang ada yang bisa dihitung, ya. Ada jamak yang memang enggak bisa dihitung. Ya, nufus ini semua jiwa, ya, semua jiwa, ya, semua. Kalau di situ dimakan ruh, ya. Maka kemudian zuwijat artinya dipertemukan, digandengkan, ya. Apa maknanya? Maknanya bisa begini, maknanya, ya. Pertama, ruh, sebagaimana terjemahannya tadi itu, ruh memang dipertemukan dengan jasadnya masing-masing, ya. Ruh dipertemukan dengan jasadnya masing-masing. Ini penafsiran yang pertama, ya. Penafsiran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan nanti di hari kiamat itu golongan manusia, ya, golongan manusia, ya. Yang baik kumpul yang baik, ya, yang buruk kumpul yang buruk, ya. Yang ahli Quran kumpul sama ahli Quran, ya. Yang ahli dzikir kumpul sama ahli dzikir, yang ahli maksiat kumpul sama ahli maksiat, ya. Itu nanti, ya. Kalau sekarang mereka bisa kumpul, tapi nanti di menjelang hari kiamat nggak bisa kumpul sampai nanti dibangkitkan, ya. Sampai nanti dibangkitkan. Kalau di dunia bisa ngumpul di dunia, ya. Bisa satu rumah umpama, ya. Itu contoh saja, ya, satu rumah umpama. Kakak, adik umpama, ada kakak, ada adik, ada
ayah, ada ibu, ada macam-macam, bapak macam-macam ya kan. Bisa jadi dalam satu rumah itu ya, adik yang pertama ahli Quran ya kan, ahli ibadah, adik yang satunya ahli maksiat. Ada seperti itu kan, bisa jadi kemungkinan seperti itu ya. Bapak baik ya, bapak ang becek, anang lo becek, kumpul jadi satu, bisa ngobrol, bisa ya kan, beri makan, beri ini bisa, jalan bareng bisa semuanya bisa. Tapi nanti di sini ini nggak bisa. Nanti di sini ini hari itu nggak bisa. Yang baik akan digiring, dikumpulkan sama yang baik. Yang jelek akan dikumpulkan yang jelek. Ya, wa kuntum azwajan salasan wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ya ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin. Kan begitu ya? Wa kuntum azwajan salasa. Nah, kamu akan digandengkan menjadi 3 kelompok. Kamu akan dikawinkan menjadi apa? Tiga kelompok. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang kelompok kanan. Alangkah bahagianya kelompok kanan. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Yang kelompok kiri kumpulkan kelompok kiri. Alangkah celakanya yang kelompok yang kiri. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Ada lagi yang hebat. Was-sabiquna as-sabiqun. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Kalau ashabul yamin ini baik-baik saja, ya, yang baik-baik, ya. Tapi yang as-sabiqun as-sabiqun, ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan ini nanti kumpul sendiri, ada sendiri. Berarti ada tiga kelompok. Ada 3 kelompok, ya kan? Saya ngenom, ya kan? Saya zina, kelompok kumpul kabeh, ya kan? Apolong kabeh. Saya ngaji nang masjid, kumpul be saya ngaji nang masjid, ya kan? Saya sholat berjamaah, kumpul be saya sholat berjamaah, ya kan? Saya becek orangnya, saya wasabiqun asabiqun, ya. Kilo adzan lah datang kabeh, ya kan? Kilo adzan lah datang kabeh, ya kan? Kan sabiqun asabiqun itu berlomba-lomba itu, ya. Ya, ada yang bersegera tapi enggak berlomba-lomba, ya kan? Tapi ada yang bersegera dan berlomba-lomba, ya kan? Nah, yang berlomba-lomba yang ini. Shop yang di depan ini, ya kan? Shop depan ini belum ada yang datang, sudah datang duluan. Itu nanti kelompok tersendiri. Ulaikal muqarrabun. Itulah orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang gaduh-gaduh di mana? Yang gaduh-gaduh di mana? Ini yang sebelah kanan ini ya. Yang masih ada ininya, ya kan? Yang ini sudah enggak bisa yang sebelah kiri ini, ya kan? Yang wasabiqun as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, ya. Mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini manusia nanti pada hari ini akan digolongkan menjadi surul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim, kata Allah Subhanahu wa taala. Surul ladzina dzalamu wa azwajahum. Surul ladzina dzalamu wa azwajahum. Giringlah orang-orang yang zalim itu bersama pasangan-pasangannya. Surul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fahduhum ila siratil jahim. Bawa mereka, arahkan mereka ila siratil jahim, kepada jalan menuju neraka jahim. Ya, digiring. Surul ladzina dzalamu wa azwajahum, ya. Digiring orang-orang zalim bersama pasangan-pasangannya ini. Pasangan-pasangan yang zalim ini, ya. Semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli macam-macam, ya. Banyak itu nanti, ya. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ya kan? Ya. Wah, yang datang yang kasih tangan kanan dikasih, wah ini kitabmu kamu baca. Ya, nanti yang kasih tangan kiri, wa man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya muqra'u kitabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu fagullu tsummal jahima sallu, ya, dan seterusnya. Nanti ada itu, ya. Nanti ada begitu. Sudah dikumpul semua, baru dikasih bukunya, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita
masuk dalam kategori yang sebelah kanan minimal ya. Minimal itu ya sebelah kanan minimal ya, yang minimal yang sebelah kanan ya. Tapi kalau yang baik lagi yang as-sabiqun ya, yang berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Masuk kanan B ya, sebelah kanan sebelah kiri. Ya. Bener saya kanan dia bener ya. Insyaallah kabeh insyaallah ya. Mudah-mudahan ya. Baik, ayat selanjutnya wa idan nufusu suwijat wa idal mau'udatu su'ilat. Artinya apa? Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Ya. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup yang ditanya ya. Baik. Yang ini ayat ini menjelaskan tentang mau'udah wa'ada ya. Wa'ada itu dia menimbun ya, dia menimbun kemudian diinjak-injak tanahnya. Paham ya? Ya. Dia buka lubang ya kan. Kemudian masukkan sesuatu, kemudian ditimbun, diinjak-injak dari atas supaya ini itu namanya mau'udah ya. Itu mengubur ya. Kalau di situ memang makna secara bahasa mengubur, tapi di situ maknanya mengubur anak perempuan hidup-hidup ya. Namun secara bahasa maknanya menguburnya itu begitu caranya. Dibuka lubang, dimasukkan kemudian diinjak-injak atasnya. Apa itu? Iya. Bukan hanya diginikan saja, bukan. Bukan hanya di topoe ya kan. Topoe enggak. Ya, itu namanya wa'ada ya, menanam. Ya. Supaya mati yang di dalamnya ini, supaya mati yang di dalamnya ini ya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak perempuan itu yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya. Jadi inilah anunya orang Yahudi, orang jahiliyah zaman dulu ya. Jadi merasa malu kalau punya anak perempuan ya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim. Kalau dia dapat berita gembira, kalau dia dikasih berita, idza busyira ahaduhum bil unsa, kalau mereka dikasih berita tentang anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadim. Langsung mukanya ini merah. Anak apa? Binek. Apa? Binek boleh. Beri binek, setia binek boleh. Binek terus ya kan. Marah wajahnya dia. Ya tawara minal qaum. Dia sembunyi. Enggak mau ketemu orang. Kenapa? Malu. Karena anaknya perempuan. Min su'i ma busyira bihi. Karena apa? Karena berita yang disampaikan kepada dia. Malu dia. Ma busyira bihi. Apa yang diberitakan kepada dia. Ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fit turab. Apakah dia akan mempertahankan diri dengan hidup menanggung kehinaan? Menurut mereka ini, mereka akan menanggung kehinaan kalau terus-terusan hidup dengan anak perempuan tadi. Am yadussuhu fit turab, atau kubur saja dengan tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruk apa yang mereka lakukan. Itu kebiasaan mereka zaman dulu. Ya. Kenapa mereka begitu? Karena memang tadi itu malu dapat anak perempuan. Anak perempuan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menambah jumlah kabilahnya, nggak bisa menambah jumlah kabilahnya, dan bahkan bisa melemahkan kabilahnya. Kalau anak perempuan nanti dinikahi orang, ya, maka kemudian kabilah itu yang lebih kuat, kabilah yang dia menjadi lemah. Ya. Kemudian kalau punya anak perempuan, ya, itu nggak bisa dipakai perang, nggak bisa diajak perang. Padahal mereka ini butuhnya banyak anak laki-laki supaya bisa perang dan bisa menang lawan musuhnya. Karena kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah ini sering perang kabilahnya. Kabilah A perang sama kabilah B, kan begitu? Itu sering, ratusan kali mereka perang. Ya. Lagi gara-gara apa? Ngadu apa ya? Pacuan kuda, ya kan? Pacuan kuda, nanti yang kalah nggak terima serang kabilahnya.
Ya, nanti ada perempuan, ya, perempuan lewat, ya kan, diganggu sama kabilahnya, kemudian dia lapor sama kabilahnya, diserang kabilah yang ganggu tadi itu karena perempuan. Ya, nanti kalau kabilah lewat, bawa harta, bawa dagangan, dicegat, diserang, dibunuh, diambil hartanya. Itu sudah biasa terjadi di zaman jahiliyah dulu itu, ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Itu sudah kebiasaan mereka seperti itu. Perang seperti itu sudah biasa. Ya. Sehingga kalau punya anak perempuan nggak bisa dipakai untuk ikut perang. Ya. Nggak bisa dipakai untuk ikut perang. Sehingga kalau mereka punya anak perempuan malu, nggak mau. Ya. Kemudian, ya, kalau anak perempuan ini menurut mereka nanti dia membiayai terus. Semakin banyak anak perempuan, semakin banyak biaya yang keluar. Terus kenapa nggak bisa kerja? Nggak bisa cari duit, nggak bisa cari kerja, sehingga kemudian ngapain punya anak perempuan, nambah-nambah ngeluarin biaya, lebih baik dimatikan sama mereka, biar nggak ngurangi biaya. Subhanallah, ya, ini anunya zaman jahiliyah dulu, ya. Yang kita ambil pelajarannya, ya. Kita bisa kita bisa membayangkan bagaimana kemudian mereka ini lebih mencintai kehidupan duniawi, mencintai harta, mencintai kedudukan daripada anak. Betul nggak? Hah? Normalnya manusia, mana yang lebih kita cintai, harta atau anak? Hah? Anak kan? Normal, ya. Itu normal, ya. Normalnya begitu. Tapi pada zaman jahiliyah itu nggak terjadi begitu itu. Buktinya apa? Ini anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kenapa? Takut hartanya habis, nggak bisa nambah harta. Dan itu kan bukti bahwasanya mereka lebih mencintai harta, kedudukan, posisi, ya kan, daripada anak perempuan. Itu ada pada zaman dulu. Nah, pertanyaannya, ada nggak, ya, zaman sekarang ini? Zaman kita hidup sekarang ini, ya, orang yang kemudian lebih mencintai hartanya, lebih sayang dengan kedudukannya, lebih sayang dengan harga dirinya daripada anaknya sendiri. Ada nggak? Hah? Ada, ya? Ada terjadi. Bayangkan, ada terjadi. Ya? Apa contohnya kira-kira? Hah? Anak dijual, ya kan? Anak dijual. Ya kan, anak jual, bayi dia jual, berapa jual? Tak tahu saja. Boleh ada saya ngalak bayi dia perempuannya, GTE apa namanya? Ongkos apa namanya? Benih ongkos apa? Biaya kelahirannya, ya kan? Berapa biaya kelahirannya? Oh, mau operasi 15 juta, ya kan? Mau operasi, mau normal paling berapa paling, ya? 2 juta lah paling, ya. Ya, mau bidan 2 juta, ya kan, paling lah 2 juta normal, ya kan. Lah wis ekala tangga bayi ekala rumah sakit engkau saya banjir kan dia bisanya ekala engkau lah dia anak 2 juta anaknya dikasihkan, ya kan. Ada seperti itu, ada yang terjadi. Bayangkan ada yang sebelum lahir juga dibunuh, aborsi, ya kan? Lebih buruk lagi dengan zaman jahiliyah dulu, lebih buruk lagi juga, hampir sama, bahkan lebih buruk lagi perilaku jahiliyah yang ada pada zaman dulu terjadi zaman sekarang kita ini. Ya, itu memang sebabnya, ya, salah satunya karena mungkin nggak ngaji, ya kan, nggak belajar, ya kan, sehingga dianggap itu suatu perkara yang biasa, perkara yang nggak berdosa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Nah, itu yang terjadi, ya. Jadi bagaimana caranya mereka ini menguburkan anak perempuan ini? Macam-macam caranya, ya. Caranya macam-macam. Bisa begini caranya, ya. Jadi mereka ini kalau dia punya istri, istrinya ini hamil besar, ya kan? Hamil besar, mau melahirkan, ya. Nanti di sebelahnya ini digali lubang. Etokui kelahirannya ditunggu
Etokui, ditunggu kelahiran. Nah, begitu keluar apa? Bine, langsung deh lobang ya. Wah, maksudnya. Ini pas lagi mau kelahiran ya kan. Ini sudah siap, ini lubang sudah siap. Sudah siap lubang, ya. Begitu jeling, mek bine langsung masuk hati deh. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau umpama nanti dikeluar, laki langsung dia bawa ke Ka'bah. Langsung dia bawa ke Ka'bah. Dia bersyukur. Wah, engkau alhamdulillah berterima kasih berhalanya. Sama dengan kakeknya Nabi dulu, ya. Begitu kemudian lahir Nabi kita Muhammad, ya kan? Anak laki-laki, cucu laki-laki langsung dibawa ke Ka'bah. Langsung dibawa ke Ka'bah, bersyukur punya cucu laki-laki, ya. Anaknya Abdullah laki-laki, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sama, nanti kalau mereka punya anak langsung dibawa ke Ka'bah, bersyukur. Tapi kalau anak perempuan langsung masuk akidah lobang. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dibiarkan dulu sampai agak besar, sampai agak dewasa. Nanti kalau sudah besar, kalau sudah agak dewasa, dikasih baju yang bagus, dikasih ini, kasih perhiasan macam-macam. Nanti dia ngomong sama istrinya, anaknya sambil kok ya, sambil jalan-jalan, ya. Sambil jalan, ya kan? Jalan-jalan nanti di tengah padang pasir, tempat yang sepi, anaknya disuruh istirahat, anaknya suruh duduk, tiduran, dia gali lubang, langsung anaknya dimasukkan ke situ. Ya? Langsung dimasukkan ke situ. Ya? Itu caranya begitu. Ya? Itu yang terjadi di ayat ini. Ya? Kemudian bukan ini maksudnya yang bisa kita ambil pertanyaannya. Yang jadi pertanyaan itu adalah mana tadi? Wa idal mau'udatu su'ilat. Di situ diterjemahkan bahwasanya ketika anak-anak perempuan yang dikubur itu ditanya. Yang ditanya itu anak yang dikubur hidup-hidup atau orang yang menguburkan? Yang ditanya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Bayinya yang ditanya. Iya kan? Itu kan bayi yang ditanya. Normalnya, kenapa kok bayi yang ditanya? Kan mestinya kan normalnya kan begini. Kalau ada orang bunuh seseorang kan begitu ya. Kemudian dibangkitkan hari kiamat, yang ditanya mesti yang membunuh, yang apa bang mek bunuh mek mateng ya kan? Apa maksudnya? Normalnya yang ditanya mesti yang membunuh, bukan yang dibunuh yang ditanya. Nah ini malah anaknya yang ditanya. Apa maksudnya? Ini kenapa? Kok anaknya yang ditanya? Kenapa kok anaknya yang ditanya? Anak kecil nggak bisa bohong ya kan? Saya nggak bang ya, nyambi anak saya nggak ya. Anak mau tanya lagi mesti jujur anaknya. Neng kama bapang, ya? Bu bapak neng bapak neng kasabu, ya kan? Anak nggak bisa bohong, tapi bukan itu sebetulnya, bukan itu jawabannya ya. Tapi ini saking ya? Ini saking perbuatan yang di luar nalar, sehingga nggak perlu lagi ditanya. Apa maksudnya? Nggak perlu lagi ditanya, itu pasti nanti ditanya. Anaknya saja yang nggak bisa bicara, yang bayi saja dia nanti akan ditanya, apalagi yang bunuh. Paham maksudnya? Itu sudah perbuatan yang di luar nalar. Jadi nggak perlu lagi nanti ditanya itu. Saking kejahatannya sudah saking puncaknya. Ini menunjukkan kejahatan yang sudah saking pada puncaknya kejahatan. Sehingga kemudian apa? Nggak perlu lagi tanya itu. Itu sudah saking jahatnya itu orang. Kalau sampai dia bunuh anak perempuannya hidup-hidup. Ya.
Sehingga kemudian yang ditanya anaknya, kenapa kamu dibunuh? Ini dosa orang tuanya sudah nggak bisa ditolerir lagi. Dia takut karena miskin dan sebagainya. Ada seperti itu. Ada juga yang seperti sekarang dilakukan, ya kan? Ya, takut miskin. Mungkin mau benyak, mau lambak aja ya. Benyak anak, benyak rezeki ya kan, lambak ya. Lambak deh ya. Benyak anaknya ya. Nah, mau setia kadang yatur lah ya kan, mungkin ya kan. Yatur ya. Diatur. Mudah-mudahan bukan karena takut rezekinya ya, bukan karena takut rezekinya, tapi rezeki Allah Subhanahu wa taala yang atur semuanya insyaallah ya. Jadi gitu ya, hadirin rahimakumullah. Jadi anak perempuan jadi memang enggak boleh ya, enggak boleh. Ada ketidaksenangan kalau kemudian kita ini dikasih kabar anaknya kita perempuan. Ada itu orang tua begitu ya. Ya kan? Coba USG ya kan? USG kan gitu. USG umur berapa bulan biasanya USG ya kan? Jeling, babin ya kan? Ada seperti itu ya, ada seperti itu. Ini enggak boleh ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh kita kemudian merasa bine ya kan? Coba laki kan begitu. Wes anak tung bine. Coba ya. Neki pola nomor 2 bine ya kan? Nomor 2 bine boleh ya kan? Coba sampai telok ya kan? Telok ternyata bine boleh ya kan, dan sebagainya ya. Terus sampai 4 bine boleh ya kan? 4 bine. Memang bukan kita yang ngatur kelahiran. Ya habu liman yasha'u inatsa wa yahabu liman yasha'u dzukur ya kan? Allah lah yang ngasih anak perempuan, Allah lah yang ngasih anak laki-laki. Ini pada zaman jahiliyah, kalau orang punya anak perempuan itu enggak laki-laki. Pada zaman jahiliyah ya, kalau orang punya anak perempuan itu enggak laki-laki. Apa bang aja? Anang lemak binek kabi, kala binena bang. Kala binen, ya kan? Itu ada seperti itu tuh ada. Jadi kayak merasa bukan laki-laki kalau kemudian anaknya itu perempuan semua. Bukan itu ya, bukan itu. Sekali lagi bukan itu ya. Bukan itu ya. Ada yang anak perempuan semua. Allah Subhanahu wa taala yang perempuan semua iya, yang laki semua iya, yang satu laki satu perempuan Allah Subhanahu wa taala, yang mandul pun Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berusaha saja ya. Yang punya anak perempuan syukuri. Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam datang untuk kemudian mengangkat anak perempuan yang pada waktu itu betul-betul dikesampingkan. Anak perempuan zaman dulu itu kalau toh mereka hidup ya, enggak dapat warisan ya. Nah, kemudian Islam datang ya. Islam kemudian datang. Anak perempuan dapat warisan ya kan. Anak perempuan diakikoi ya. Diakikoi meskipun hanya 1 ekor kambing ya kan. Itu bukti Islam ini memuliakan anak perempuan ya. Zaman dulu tidak ada anak perempuan dapat warisan, tidak ada ya, tidak ada. Bahkan kemudian dikubur hidup-hidup. Tapi Islam datang, anak perempuan dapat warisan ya. Anak perempuan diakikoi ya kan. Subhanallah ya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan anak perempuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manjariyataini ya kan, barang siapa yang punya 2 anak perempuan ya, yang dia rawat, dia pelihara sampai kemudian dewasa, ana wahya kahataini kata Nabi sallallahu, saya sama dia kahataini, seperti ini kata Nabi sallallahu ya. Saya sama dia seperti ini kata Nabi sallallahu, saking dekatnya posisi, dekatnya orang yang kemudian kalau dia punya anak perempuan ya, dia rawat anak perempuannya, dia besarkan sampai dewasa, ana wa huwa kahataini, saya sama dia kahataini kata saya bilang. Saking dekatnya ya. Jangan bersedih kalau punya anak perempuan ya, tidak, semuanya bisa memberikan manfaat ya, semuanya bisa memberikan manfaat, baik anak laki-laki maupun anak perempuan ya. Tidak ada yang tidak memberikan manfaat, semuanya memberikan manfaat. Kalau dirawat baik-baik
bisa memberikan syafaat pada orang tuanya, ya kan? Kalau dirawat baik-baik bisa mengangkat derajat orang tuanya. Sama. Anak laki-laki kalau kemudian nggak dirawat baik-baik, nggak diarahkan baik-baik, juga nggak akan bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga nanti. Tapi kalau anak perempuan dirawat baik-baik, ya, dididik dengan baik, mereka akan, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya dengan anak perempuan tersebut. Ya. Kita lihat, ya, betapa banyak kemudian, ya, Asma binti Abi Bakar, ya kan? Fatimah, ya kan? Aisyah, ya. Semuanya, Hafsah, ya. Hafsah anaknya Umar bin Khattab, ya kan? Itu enggak betul kalau Umar kemudian ngubur anak perempuannya hidup-hidup itu, ya kan? Khilaf lah riwayat itu, ya kan? Khilaf lah riwayat itu. Tapi buktinya Hafsah ada. Hafsah itu kan anaknya Umar bin Khattab. Hafsah anaknya Umar bin Khattab, jadi istrinya Nabi. Ya. Hafsah itu anaknya Umar bin Khattab, jadi istrinya Nabi, jadi ummahatul mukminin. Kalau anak perempuannya dikubur, mana ada Hafsah? Mana ada Hafsah? Mana ada Aisyah, istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berarti itu tidak semua, ya. Tidak semua perilaku itu ada pada zaman jahiliyah dulu. Masih banyak orang yang kemudian pakai akal sehatnya. Masih banyak orang yang pakai akal sehatnya, bahwasanya anak ini, ya, juga karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan melakukan seperti itu yang miskin memang, ya. Yang memang mereka miskin, kehidupannya susah, ya. Kalau punya anak perempuan nambah kesusahannya. Maka kita enggak boleh berpikir demikian. Ya, wala taqtulu auladakum min khasyatin imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak kalian hanya karena takut enggak bisa ngasih makan. Ya. Jangan kalian bunuh anak kalian karena enggak takut makan, enggak bisa ngasih makan, jangan takut. Allah yang ngasih kalian rezeki dan anak kalian. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Atau dalam ayat yang lain dibalik nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki, enggak usah takut. Ya, enggak usah takut, ya. Allah yang ngasih rezeki, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Kalau kita takut kemudian nambah anak, mengurangi rezeki kita, sama dengan kita sudah bunuh sebelum lahir. Ya enggak? Sama dengan bunuh sebelum lahir. Jakwis, ya kan. Lagi nambari ya wis, nambah la haula wala quwwata. Kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang ngasih Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang ngasih rezeki anak-anak kita, ya. Jangan khawatir, ya. Sekolahnya, ininya ada biayanya semua, ya. Ada biayanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.